Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan sharing lagi ke teman-teman di rumah tentang tips gimana cara bawa anak bayi naik pesawat di masa pandemi ini. So, untuk teman-teman yang mau bepergian naik pesawat dan butuh informasi dari aku, nonton terus video ini sampai habis ya. Dan satu lagi, jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa tinggalin like-nya ya. Jadi alasan aku kenapa aku buat video ini karena pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi sebelum aku ngajak Mutia naik pesawat waktu akhir tahun lalu waktu aku pulang, aku sempat cari-cari informasi di YouTube, di Google tentang cara bagaimana bawa anak bayi naik pesawat di masa pandemi ini. Karena itu adalah pengalaman pertama aku ajak Mutia naik pesawat, apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Jadi aku ingin berbagi sama teman-teman di rumah, mungkin ada yang lagi butuh informasi mengenai hal ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi pada libur akhir tahun 2020 kemarin, aku putuskan sama Mutia untuk pulang kampung ke Sumatera Barat. Karena sebelumnya waktu liburan Idul Fitri 2020, aku juga udah berencana untuk pulang kampung ke Sumatera Barat dan sempat udah beli tiket. Tapi karena pandemi COVID-19, jadi waktu itu pas sebelum aku mau pulang kampung, jadi waktu itu bandara juga ditutup karena corona semakin menjadi-jadi. Akhirnya waktu liburan Idul Fitri kemarin kami gagal pulang kampung ke Sumatera Barat. Jadi di akhir tahun kemarin aku putuskan, jadi aku yakinkan diri aku kalau aku akan pulang berdua sama Mutia dan insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Jadi di video aku yang part Mutia pulang kampung itu, yang waktu kami naik pesawat itu, jadi banyak banget yang nonton dan yang like, katanya itu perjuangan banget bawa Mutia. Terus apalagi aku hamil kan, mereka nyangkanya itu aku benar-benar berjuang banget untuk pulang kampung ke Padang. Apalagi kan dari Sulawesi ke Padang itu dua kali naik pesawat. Jadi sebenarnya emang sih perjalanan kami itu cukup jauh, tapi semuanya itu bisa kita lalui dengan santai asal kita udah menyiapkan tips-tips atau udah menyiapkan diri terlebih dahulu agar perjalanan kita itu menyenangkan dan lancar. Makanya di sini video ini aku buatkan untuk teman-teman yang lagi butuh tips dari aku. Oke, tips yang pertama dari aku untuk teman-teman yang mau pulang naik pesawat, apalagi di masa pandemi dan harus bawa bayi. Tips yang pertama, ini yang penting banget menurut aku. Sebelum kalian pesan tiket pesawat, pastikan dulu kalian sudah rapid test dengan bayinya, biar tidak terjadi apa-apa. Takutnya kan kalau kita udah pesan tiket, kemudian kita baru tes rapid, takutnya kan ada hal-hal yang tidak kita inginkan atau hasil rapidnya itu reaktif, tapi kita berharapnya enggak ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau pulang kampung naik pesawat, rapid test dulu baru beli tiket pesawat. Dan aku saranin memang kalian itu tes rapidnya itu di luar bandara, karena kan kalian tahu kan kalau bawa bayi itu dan antri pasti akan repot sekali rasanya dan pasti akan kelelahan, apalagi antrinya itu kalau di bandara tuh lumayan panjang. Jadi sebaiknya kita udah prepare dulu sebelum kita ke bandara, kita rapid di luar bandara 1 hari sebelum kita ke bandara. Dan untuk informasi, kalau di tahun 2021 ini rapid test antibody itu nggak berlaku lagi untuk orang dewasa. Jadi rapid test antibody itu yang rapid test ditusuk jarinya, diambil darahnya, kemudian diteteskan di alat untuk ngetes itu. Jadi itu nggak berlaku lagi untuk orang dewasa. Jadi mulai tahun 2021 orang dewasa wajib rapid test antigen, yaitu rapid tes yang di swab di hidung. Jadi kalau teman-teman mau naik pesawat, pastikan kalian rapid test antigen ya, bukan antibody. Tapi untuk bayi, aku dapat info bahwa tidak
diharuskan rapid test antigen, tapi cukup rapid test antibody. Jadi untuk anak-anak itu berlaku rapid test antibody, tapi untuk orang dewasa sudah nggak berlaku lagi rapid test antibody, tapi harus rapid test antigen. Jadi bedakan ya rapid test antibody dengan antigen. Tips yang kedua dari aku untuk teman-teman yang ingin traveling atau bepergian naik pesawat sama bayinya, jangan bawa tentengan atau tas yang banyak yang kira-kira nanti akan meribetkan teman-teman di atas pesawat. Kalau bisa, barang yang teman-teman bawa ke kabin itu barang-barang yang memang benar-benar penting untuk si kecil. Jadi usahakan kalian itu cuma bawa satu tas ransel aja ke kabin, tapi isinya itu udah lengkap, mulai dari popok bayi, minyak angin, susu, makanan, cemilan, mainan si bayi, dan benda-benda yang kira-kira penting untuk anaknya nanti di atas pesawat, biar ibu-ibu nggak rempong dan nggak repot sendiri di atas pesawat. Apalagi kalau kalian perginya itu cuma berdua aja sama bayinya, kayak aku kemarin. Kalau misalkan ada suami, ya alhamdulillah ada yang bantuin. Tapi kalau cuma berdua, mau minta bantu ke siapa? Kan nggak mungkin kan minta bantuan ke orang kiri kanan kita. Takutnya nanti mereka juga kerepotan gara-gara kita. Kemudian selain teman-teman bawa tas ransel yang isinya itu keperluan si baby, nah ini penting banget biar kalian juga nggak repot. Jadi usahakan teman-teman menggunakan tas dompet kecil yang muat handphone, surat menyurat, dan identitas teman-teman dan si bayi. Jadi kalian bisa pakai tas kecil seperti ini aja. Aku selain gunakan ransel, aku juga gunakan tas kecil seukuran handphone. Jadi ini memudahkan teman-teman waktu mau buka handphone, keluarkan KTP di pintu masuk bandara, ataupun saat teman-teman mau print boarding pass. Jadi kan nggak repot harus buka-buka ransel, turunin anak dan lain-lain yang merepotkan gitu. Jadi kalian cukup buka dompet handphonenya, terus keluarin handphone, keluarin KTP, dan keluarin surat keterangan antigennya, rapid test antigennya. Jadi ini menurut aku, kita bawa ini tuh sangat membantu banget. Nah, tips yang selanjutnya dari aku nggak tahu ini udah tips yang keberapa ya, tapi ini tips selanjutnya dari aku. Semoga teman-teman semoga teman-teman memahami penjelasan aku dari awal tadi. Nah, tips selanjutnya untuk teman-teman yang bawa bayi, nih harus sedia gendongan bayi. Kalian boleh bawa hip seat, kalian boleh bawa leg carrier atau ring sling, terserah. Pokoknya si bayinya itu diusahakan pakai gendongan, karena teman-teman itu bakal antri banget untuk mulai dari print boarding pass, kemudian waktu mau masuk ke ruang tunggu, waktu bagian scan itu. Jadi kan itu antri banget. Jadi kalau anaknya digendong pakai tangan aja, itu kayaknya akan memberatkan kita sebagai ibu-ibu. Jadi harus bawa gendongan si bayi biar tidak repot. Nah, tips selanjutnya, saat teman-teman udah masuk ke ruang tunggu, udah duduk di ruang tunggu, pastikan teman-teman udah cek dulu popok si bayinya sebelum masuk ke pesawat. Ganti dulu popoknya kalau emang popoknya udah penuh atau bayinya pup, bersihin dulu. Dan jangan lupa oleskan minyak telon pada tubuh bayi agar si bayinya nggak masuk angin. Kan kalau bayinya itu nyaman, bayinya bersih, bayinya sehat, jadi dia nggak akan rewel nanti di pesawat. Ibunya pun juga akan tenang di pesawat. Kemudian kalau teman-teman udah naik ke pesawat nih, pastikan kalian itu udah sediain, udah ready susu si bayinya. Kalau memang bayinya itu minumnya susu formula, udah ready nih susunya di dalam botol yang siap diminumkan kepada bayi saat pesawatnya itu landing atau take off. Kenapa? Karena kalau pas pesawat landing atau take off itu tekanan udara pesawat itu akan kencang banget ke telinga, jadi akan mengakibatkan telinga itu kayak pengap gitu. Pasti kalian pernah merasain kan? Jadi kalau bayi telinganya nggak nyaman, dia biasanya akan rewel dan nangis. Jadi saat pesawatnya itu landing,
usahakan bunda kasih si bayinya itu susu atau makanan atau minuman. Setidaknya mulutnya itu bergerak. Dan tips terakhir dari aku yang udah ngalamin sendiri perjuangan bawa bayi naik pesawat. Saat pesawatnya udah di atas nih, udah terbang, udah lancar terbangnya, kalau babynya nggak tidur atau babynya bangun, sediakan deh mainan yang bisa dimainkan sama bayinya, atau makanan yang bisa dia makan, setidaknya yang bisa mengalihkan perhatian bayinya di atas pesawat agar bayinya nggak bosan, agar bayinya nggak nangis. Kalau bayi nangis di atas pesawat itu pasti ibunya juga ikutan panik. Tapi alhamdulillah waktu Mutia pertama kali naik pesawat sama aku, dia saat pesawatnya itu landing dan aku kasih susu, dia langsung tidur. Bahkan sampai aku ambil bagasi, dia masih tidur dengan lelapnya. Tapi alhamdulillah perjalanan aku sama Mutia itu lancar, selamat sampai tujuan. Karena aku udah nyiapin semuanya itu, udah prepare baik-baik, sehingga Mutianya juga nyaman, aku juga tenang, dan perjalanan kami lancar sampai ke Padang. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat banget ya. Apalagi yang baru pertama kali ajak bayinya naik pesawat, jangan lupa terapin nih tips dari aku, setidaknya membantu. Atau kalau misalkan teman-teman ada tips lainnya, boleh juga kok ditambahin. Semoga perjalanan kalian menyenangkan dan lancar ya. Dan semoga bayinya juga happy di atas pesawat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Dadah!